Ahli etika filsafat moral ungkap 3 poin ringankan Baradae di kasus Yosua. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Romo Frans Magnus Suseno SJ dihadirkan dalam sidang Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae sebagai saksi ahli etika filsafat moral. Menurut Romo Magnus ada 3 poin yang dapat meringankan hukuman Eliezer terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dilansir dari Detik News, Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 kemarin, pada mulanya pengacara Baradae Roni Talapesi bertanya pada Romo Magnus mengenai unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman Eliezer dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer dari sudut kajian filsafat moral apa saja unsur-unsur yang dapat meringankan Eliezer, tanya Roni. Romo Magnus yang merupakan guru besar filsafat moral emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara kemudian menjelaskan poin-poin yang dinilai dapat meringankan Baradae dalam kasus ini. Poin pertama yaitu Eliezer diperintahkan oleh Ferdy Sambo yang merupakan atasan Eliezer dengan pangkat yang jauh lebih tinggi. Romo Magnus menilai tindakan itu dilakukan Eliezer semata-mata untuk menjalankan perintah. Tidak mungkin dia tidak melaksanakan perintah atasannya sedangkan pangkatnya paling rendah di polisi. Menurut saya, yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberikan perintah itu. Kedudukan tinggi yang jelas memberi perintah yang di dalam sejauh, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Tidak mungkin, katanya Eliezer 24 umurnya, jadi masih muda itu laksanakan itu, budaya laksanakan itu, adalah unsur yang paling kuat, kata Romo Magnus. Poin kedua, lanjut Romo Magnus, saat itu Eliezer berada dalam situasi yang menegangkan dan membingungkan. Ahli menilai kondisi itu membuat Eliezer tidak memiliki waktu untuk berpikir secara matang karena keterbatasan dalam mengambil keputusan. Yang kedua tentu keterbatasan situasi itu yang tegang yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia saat itu harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan penting coba ambil waktu tidur dulu, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu 2 faktor yang secara etis sangat meringankan, ujarnya. Selain itu, Romo Magnus menambahkan poin terakhir, dia menganalogikan situasi dalam pertempuran militer ketika pangkat yang lebih tinggi memerintahkan menembak. Menurut Romo Magnus, ketika seorang atasan polisi memberi perintah tembak, hal itu tidak serta-merta dapat disebut perintah tidak masuk akal. Tambahan 1 poin. Dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer di dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali tidak masuk akal, kata Romo Magnus. Sambo klaim perintahkan hajar dalam persidangan yang digelar beberapa waktu lalu. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dia mengatakan hanya memberikan perintah kepada Eliezer untuk menghajar Yosua. Sambo bercerita, mulanya dia tidak berniat mampir ke rumah Duren 3 tempat istrinya menjalani isolasi, termasuk TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Namun, ketika itu dia melihat Yosua yang berada di depan pagar rumah Duren 3. Sambo pun langsung teringat cerita Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa Yosua. Setelah masuk ke kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang, kemudian saya perintahkan azan romer ajudan untuk berhenti. Setelah itu azan romer turun, kata Sambo saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 7 Desember. Iya, saya teringat apa yang diceritakan istri saya perintahkan romer berhenti. Romer langsung turun. Saya pikir apa harus sekarang konfirmasi ke Yosua, kemudian saya bilang jalan, terus saya putuskan berhenti, saya turun, senjata saya jatuh dan saya ambil, dan masuk ke rumah Duren 3, imbuh Sambo. Lebih lanjut, Sambo mengatakan saat itu senjata yang jatuh dan dia ambil adalah Combat Wilson. Sebelum memerintahkan Eliezer menghajar, Sambo sempat bertemu dan menanyai Yosua. Saya masuk, kemudian saya hadapan ke Yosua. Kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua nggak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa, komandan? Saya lupa saya bilang, kurang ajar. Saya perintahkan, Richard, hajar Chad, ucapnya. Gimana perintahkan? Tanya hakim. Hajar, Chad, kamu hajar, Chad. Kemudian maju, Yosua jatuh. Saya bilang stop berhenti begitu lihat Yosua jatuh.
dan berlumuran darah. Saya panik, saya nggak tahu gimana harus menyelesaikan peristiwa ini. Jawab Sambo, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.